warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pagi hari ini menjelang siang, kita bertemu kembali dalam pelajaran hukum agraria. Yang mana sekarang kelompok keberapa sekarang yang itu ya? 4 ya? Iya Pak, keempat. 4. Udah siap teman-teman semua dari kelompok 4? Sudah Pak. Sudah. Kalau sudah ya bisa langsung dilaksanakan. Sebelumnya nabda bi isti'azah wal basmalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman semua dari kelompok 4 bisa dipresentasikan. Siapa aja ini? Ada Syahnas Amalia, lalu ada Nurul Jadida Alfaini, Ola Triana Agilga, Rizda Nurul Kolbi, Rizky Novasari, salah satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen hukum agraria dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi dengan makalah hak tentang pengelolaan tanah. Lanjut slide berikutnya, Kak. Yang pertama, pengertian hak pengelolaan tanah. Hak atas tanah merupakan hak yang memberikan wewenang untuk memakai tanah yang diberikan kepada orang atau badan hukum. Pada prinsipnya, tujuan pemakaian tanah adalah untuk memenuhi 2 jenis kebutuhan. Yang pertama untuk diusahakan dan yang kedua untuk membangun sesuatu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengenal beberapa hak atas tanah, diantaranya meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Dalam perkembangan hukum tanah nasional dikenal pula dengan hak pengelolaan. Keberadaan hak pengelolaan bukan merupakan hak atas tanah yang didasarkan pada undang-undang, dalam hal ini UU PA, tetapi merupakan hak yang didasarkan pada peraturan di bawah undang-undang, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang pelaksanaan konversi hak menguasai negara dan ketentuan-ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya. Hak pengelolaan bukan merupakan jenis hak atas tanah yang diatur dalam UU PA. Pengaturan hak pengelolaan tanah negara mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam hal kewenangan yang dimiliki oleh pemegang hak pengelolaan untuk menyerahkan bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga, BUMN dan BUMD. Diberi hak keperdataan untuk menyerahkan penggunaan hak pengelolaan yang diberikan oleh negara kepada pihak ketiga melalui suatu perjanjian. Pengelolaan tanah akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wardah. Subjek hak pengelolaan tanah. Menurut Eman Ramelan, subjek atau pemegang hak pengelolaan adalah sebatas pada badan hukum pemerintah, baik yang bergerak dalam pelayanan publik atau pemerintahan, atau yang bergerak dalam bidang bisnis seperti BUMN atau BUMD, sedangkan
atau yang bergerak dalam bidang bisnis seperti BUMN atau BUMD. Sedangkan PT Persero, badan hukum swasta, tidak mendapatkan peluang untuk berperan serta sebagai subjek atau pemegang hak pengelolaan. Terdapat landasan utama yang mengatur mengenai hak tentang pengelolaan tanah, yaitu situ ada pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Yang kedua, Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah negara dan ketentuan tentang kebijaksanaan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Negeri Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Mengenai hak pengelolaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tidak mengatur tentang hak pengelolaan secara eksplisit. Namun, UUPA menjelaskan hak pengelolaan berasal dari hak menguasai negara atas tanah. Negara sebagai pihak yang menguasai tanah atau sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat atau bangsa dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya. Next, ada kaidah ya. Jangka waktu hak pengelolaan tanah. Yang pertama, jangka waktu hak guna usaha pasal 22. Satu, hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. Diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. 2. Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tanah hak guna usaha kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan. Yang ketiga, tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penataan kembali penggunaan permanfaatan dan pemilikan menjadi kewenangan menteri dan dapat diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak. 2. Jangka waktu hak guna bangunan pasal 37. Ayat 1. Hak guna di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Yang kedua, hak guna bangunan di atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik. Yang ketiga, setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tanah hak guna bangunan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan. Yang keempat, tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan menjadi kewenangan menteri dan dapat diberikan prioritas kepada bekas
pemegang hak. 3. Jangka waktu hak pakai, pasal 52. 1. Hak pakai di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan dengan jangka waktu diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Kedua, hak pakai selama dipergunakan diberikan untuk waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan dan dimanfaatkan. Yang ketiga, hak pakai dengan jangka waktu di atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian hak pakai di atas tanah hak milik. Yang keempat, setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir, tanah hak pakai kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan. Hapusnya hak pengelolaan tanah. Pasal 14 dan pasal 15. Hapusnya hak pengelolaan disebutkan dalam peraturan pemerintah RI nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah pada pasal 14 dan 15. Pasal 15 yang pertama, dalam hak pengelolaan dibatalkan karena cacat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf A angka 1, hak atas tanah di atas hak pengelolaan dapat dinyatakan batal apabila dinyatakan dalam surat keputusan pembatalan hak pengelolaan. Pasal 15, hapusnya hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 tanah mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan masyarakat hukum adat. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, apabila ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, dipersilakan. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok 4 dari teman-teman. Ada pertanyaan? Ada Pak, saya mau bertanya. Iya, silakan AA. Kak, mau bertanya tentang hak tanah. Kalau misalkan kita udah beli nih satu tanah, nah terus kan ada atasnya misalkan dibikin ruko. Nah itu kan berarti kan yang atasnya ada hak guna usaha, hak guna pakai, ya hak pakai. Terusnya yang bawahnya misalkan hak guna usaha itu bisa nggak sih dibikin sertifikat banyak gitu? Jadi kan bikin tingkat, misalkan berapa tingkat itu, yang satu, yang atas sertifikatnya beda, yang bawah sertifikatnya juga beda. Kayak gitu bisa atau enggak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mar'atus Solihah. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua?
Ya, silakan Anissa. Izin ke kamar Tapi mandi kayaknya- sebentar, Pak. Oh, ini siapa ini? Oh, iya. Oke, silakan. Nah, tapi ini kayaknya udah pernah ditanyain. Cuman saya masih bingung lagi gitu. Tolong minta jelaskan perbedaannya tentang hak guna usaha, hak pakai, sama hak guna bangunan gitu. Jadi pas dengar kata itu, oh ini bedanya di sini gitu. Kayaknya udah pernah, cuman saya lupa. Mohon dijelaskan kembali. Iya, Terima kasih. iya sama-sama. Terima kasih. Yang nanya tadi siapa? Mbak Ola Triana Agilga. Bukan, Mbak Anissa Dwi Fitriani. Oh, Mbak Anissa. Oke. Dwi Fitriani, terima kasih. Kalau boleh tanya lagi nggak? Ada yang kurang paham? Iya, boleh, silahkan. Kan di yang pasal 4 itu kan ada hak pengelolaan hapus karena dibatalkan haknya oleh menteri karena cacat administrasi. Nah, itu tuh maksudnya apanya gitu? Atau apakah ada sertifikat yang numpuk? Iya, sama-sama. Oke, baru 2 orang dan 1 orang ada 2 pertanyaan. Kalau ada yang mau tanya lagi silahkan. Kalau ada yang mau dijawab dulu juga silahkan dong dari kelompok 4 ya. Terima kasih. Ola mau tanya lagi boleh nggak? Iya, boleh, Cak. Kan di sini jangka waktu paling lama kan 30 tahun ya. Habis itu diperbarui setiap 20 tahun. Berarti itu pembaruan kontrak berarti 2 kali ya? Iya bukan? Pembaruan Kontrak. Jadi kan pas tahun pertama cuma sampai 20 tahun. Nah, dia pengen memperbarui lagi. Diperpanjang. Berarti pas di tahun ke-21 dia perpanjang kan? Nah, itu kayak gitu atau bukan? Terus kalau misalnya ada yang pengen lebih dari itu gitu, apa ada prosedur lain atau ya udah harus cuma sampai 30 tahun nggak bisa diganggu gugat atau kayak gimana? Ya. Terima kasih. Iya, Ica. Oke, bisa dijawab dulu, mungkin dicicil, nanti setelah itu baru kalau ada pertanyaan lagi juga nggak apa-apa. Itu baru 1 orang, baru 2 orang ya, 2 orang dengan 2 pertanyaan yang oh gitu ya. Jadi Mbak Nisa juga kan, Mbak Nisa Dwi Fitriani yang nanya ya. Kaula, aku mau nanya dong. Iya, Siapa silakan. ini?
Rodia Jawara, Pak. Siapa? Rodia. Oh, Mbak Rodia. Oke. Kan dasar hukum pengelolaan tanah kan ada 4 tadi ya. Nah, keunggulan dan kelemahan dari masing-masing dasar hukum tersebut apa aja, Mbak? Oke. Ya, itu aja, Mbak. Terima kasih. Udah bisa dijawab dulu ya, mungkin untuk kelompok 4 ya. Nanti kalau ini baru masuk pembahasan, kalau ada yang mau tanya lagi silakan. Iya, Pak. Boleh kasih dulu mau jawab apa Ola? Silakan siapa aja. Ola dulu nggak apa-apa, Ola dulu. Nanti yang kalau misalnya. Oke. Bapak izin jawab sebisanya Bapak ya. Iya nggak apa-apa. Bisanya kita juga sama. Iya. Untuk pertanyaan dari Mar'ah, tadi kan sertifikat tanah kan ada hak di atasnya dibangun ruko gitu ya. Nanti jadinya hak guna bangunan, sertifikat untuk hak guna bangunan. Lalu yang tanahnya itu jadi sertifikat hak pakai gitu Mohon maaf, pertanyaannya seperti itu kah? Gini, pertanyaan. Misalkan ada satu bidang tanah, itu udah dibangun sebuah ruko. Jadi apa sih? Rukonya itu tingkat. Nah, terus yang yang tingkat kedua itu milik orang lain, yang bawahnya juga milik orang lain gitu, Kak. Jadi ada 3 sertifikat, itu bisa apa enggak? Kayak gitu. 3 sertifikat dalam satu gedung gitu. Oh, maksudnya dalam satu bangunan. Dalam satu bangunan. Iya. Kan kalau rumah susun juga atau apartemen juga kan banyak, dia beda-beda kan suratnya, kepemilikannya, lengkap nggak? Iya sih. Jadi bisa, kalau yang aku pahami ya, bisa. Kalau itu kan satu bangunan, misalkan tingkat, misalkan lantai 1 itu punya aku, lantai 2 punya AA, kayak gitu kan. Kalau misalkan kalau di gedung-gedung di Indonesia juga, misalkan kayak lantai 1 itu perusahaan apa, lantai 2-nya udah beda perusahaan, kayak gitu. Itu bisa beda bangunan, bahkan ya yang sejajar aja tuh misalnya ada satu tanah nih, dia ada beberapa contohnya kayak di daerah aku itu ada satu sekolahan, dia panjang gitu, itu tuh pada 2 ruangan itu tuh dibedain suratnya. Itu bisa kalau yang dari praktek aku ya, kalau yang aku tahu ini kalau perusahaan kan satu gedung itu tuh bisa ada beberapa perusahaan di situ. Itu kan pasti juga sertifikatnya dia beda-beda punya masing-masing, kayak apartemen juga, rumah susun kayak gitu. Menurut aku bisa. Oke. Cukup, kasih. Terima kasih Kak jawabannya. Oke. Gimana Mbak Mar'ah Solihah? Iya Pak. Oh iya. Paham. Aku izin lanjut pertanyaan A juga kan yang cacat administrasi ya? Iya, Mbak. Ya. Mbak Ola izin ya. Ini kalau nih ada dasar pembatalan hak atas tanah yang cacat administrasi ya. Jadi di sini segala kebijakan ataupun prosedur yang bertentangan dengan keberlakuan hukum merupakan pengertian dari cacat hukum. Juga bisa berarti sama dengan ketidaksempurnaan serta tak lengkapnya hukum, seperti persetujuan, kebijakan, ataupun hal lain yang penyebabnya dikarenakan tak sama seperti hukum yang dikibatkan tak terikat hukum. Jadi cacat hukum administrasi ini ada di dalam pasal
dalam pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanian Nasional nomor 9 tahun 1999. Di antaranya itu salah prosedur, salah diterapkannya perundang-undangan, salahnya objek hak, salahnya subjek hak, salahnya jenis hak, salah dalam hitungan luas, terus adanya tumpang tindih hak atas tanah, terus data yuridis ataupun fisik tidak benar, terus adanya salah lain yang sifatnya administratif. Jadi seperti itu yang tadi maksudnya ini tidak dibatalkan oleh menteri karena adanya cacat administrasi. Jadi itu yang tadi poin-poin tadi, maksudnya cacat administrasi itu di poin-poin tadi yang aku sebutin. Karena kan untuk pendaftaran itu kan banyak kan, kita harus nyiapin berkas-berkas kayak gitu. Nah, itu berkas-berkas itu namanya administrasi. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Kasina mau lanjut? Ya, baik, aku akan menjawab pertanyaan dari ini, Anissa Dwi Fitriani, perbedaan dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai ya, Anissa? Iya. Ya. Nah, gini, jadi hak milik itu adalah hak atas tanah yang kita miliki. Jadi kalau misalnya tanah yang kita miliki itu kan ada SHM ya, sertifikat hak milik. Nah, berarti itu pertandaan bahwa tanah itu adalah milik kita. Kayak gitu. Nah, terus kalau untuk hak guna usaha, hak guna usaha adalah merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai negara. Hak menguasai lahan negara ini biasanya paling lama 25 tahun dan untuk keperluan usaha di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau peternakan. Seperti itu. Terus untuk hak guna bangunan ini adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah atau suatu hak atau dari pihak lain yang didapatkan untuk menggunakan sebuah lahan yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu 30 tahun. Sebuah lahan yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu 30 tahun. Namun karena atas permintaan pemilik bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, hak menggunakan tanah tersebut dapat diperpanjang 20 tahun. Dalam kondisi ini, pemilik HGB sebenarnya hanya memiliki hak atas bangunan saja, sedangkan tanahnya milik negara. Nah, biasanya pengembangan menggunakan lahan tersebut berstatus HGB untuk mendirikan unit perumahan dan apartemen, atau bisa untuk institut atau pendidikan. Terus, habis itu ada hak pakai. Hak pakai ini adalah hak menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Hak pakai ini diberikan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanahnya. Seperti itu. Paham? Boleh minta contohin nggak? Kayak misalnya si A beli tanah sini jadinya hak milik kayak gitu. Terus kalau misalnya contoh bangunan tuh kayak gimana gitu? Dari contohnya. Oh, dari contohnya. Kalau misalnya sebentar ya. Dari teman-teman ada yang tahu atau mau bantu jawab dulu? Dari kelompok 4. Ya, barangkali ada yang bisa menambahkan atau apa gitu. Contoh. Contoh Jadi dari itu diskusi aja. Ya, contoh dari setiap hak ya. Kalau yang setahu aku, kalau hak guna usaha itu digunakan biasanya kayak pertanian kayak gitu, perkebunan kayak gitu. Kalau hak guna bangunan ya seperti dalam hak kita dalam menggunakan bangunan tersebut gitu. Nah, itu fungsinya seperti itu. Jadi kalau misalnya
hak guna bangunan tuh kayak buat usaha gitu. Ya, Hak guna bangun, iya benar ya? ya digunakan untuk kita mengapa sih namanya, membuat usaha di bangunan tersebut seperti dalam undang-undang ini ya. Bentar. Oke, hak guna bangunan itu kan dapat diberikan tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan itu kan tanah negara, juga tanah hak pengelolaan, terus tanah hak milik. Dan itu digunakannya itu untuk dijadikan tempat usaha yang bisa dikelola gitu oleh si pemilik sertifikat HGB tadi. Bagaimana, Anissa? Iya. Gimana, Anissa? Paham nggak ya maksudnya? Sebenarnya masih agak bingung gitu loh, kok kayak hak guna bangunan bisa ke hak pakai gitu-gitu, kayak masih rancu gitu sebenarnya. Terus sama hak sewa juga, kan hak guna bangunan, oh berarti kita usaha di situ. Terus nanti kalau bedanya sama hak sewa gimana gitu loh. Masuk ya. Jadi kalau misalnya hak guna bangunan itu, misalnya kamu pengen mendirikan suatu instansi kayak gitu atau perguruan tinggi. Nah, tapi kamu mendirikannya tuh di tanah negara gitu. Nah, itu bisa menggunakan hak guna bangunan tersebut kayak gitu. Kalau misalnya hak sewa kan beda lagi ya. Hak sewa itu misalnya kayak kamu kontrak milik negara seperti itu. Nah, itu berarti jatuhnya hak sewa kayak gitu. Terus kalau misalnya hak pakai juga, hak sewa itu hampir sama nggak sih sama hak pakai? Kalau misalnya hak pakai itu dia nggak harus tanah negara, kayak misalnya tanah individu gitu juga. Misalnya aku punya tanah nih, terus aku punya perjanjian sama kamu pengen pakai tanah tersebut kayak gitu. Berarti kamu pakainya hak pakai kayak gitu. Masuk nggak? Masuk, Kak, benar. Hak pakai sama hak sewa kayaknya hampir sama deh. Kan jadi kita izin untuk pakai aja terus kalau sewa. Kalau misalnya hak usaha itu, hak guna usaha itu dia di bidang usahanya kayak pertanian, perikanan, pertambangan. Iya kayak gitu. Pokoknya yang atas tanah tapi nggak pakai bangunan gitu ya? Iya betul. Terus itu kalau yang hak usaha itu punya pemerintah juga? Iya, biasanya yang hak usaha itu, hak guna usaha itu dari pemerintah juga. Jadi bukan punya individu ya? Yang individu berarti hanya hak pakai sama hak sewa. Masuk. Hak milik juga bisa jadi. Hak milik, kalau itu tanah kita sendiri ya udah itu milik. Misalkan kita punya sawah atau apa bisa hak milik. Ya. Oke, terima kasih. Kalian mau jawab juga yang tadi kamu tanya ini kan perpanjangan ya. Tadi kamu nanya perpanjangan yang apa ya? Jangka waktu hak guna apa? Hak apa? Semuanya nggak? Yang hak pakai juga sama, hak GB kan 30 tahun juga. Oh gitu. Nih, aku ambil contoh misalnya yang jangka waktu hak pengelolaan tanah. Ayat pertama itu hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. Nah, jadi maksud kamu kalau misalnya kita udah
Yang pertama nih kita hak guna usahanya 35 tahun. Terus perpanjangannya apa cuma 25 tahun doang bolehnya atau lebih gitu ya? Nah, jadi itu 25 tahun itu untuk jangka waktu perpanjangan aja. Jadi nanti setelah 25 tahun lagi ke depan, nanti bikin surat perjanjian lagi perpanjangan 25 tahun. Jadi pembaruan perpanjangannya itu setiap 25 tahun. Oh. Jadi bukan dibatasin, oh make apa? Hak guna usaha cuma 30 tahun gitu, nggak boleh lebih, bukan kayak gitu ya? Itu untuk setiap ininya, untuk setiap perjanjiannya aja. Itu sih ya yang aku tangkap. Iya. Nanti kalau salah bisa dikoreksi. Makasih. Sama-sama. Sama-sama. Izin menjawab yang punya Dea ya. Kelemahan dan kekurangan setiap ini dasar hukumnya ya. Itu setahu aku udah pernah dibahas sama AA ya, waktu kelompoknya AA seingat aku. Untuk kelemahan dan kekurangannya, kalau menurut hukum online tadi itu ada 4. Ini untuk undang-undang yang sebelumnya ya, nanti aku tambahkan sedikit. Yang pertama, pengakuan hak masyarakat adat itu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ya, pengakuan keberadaan masyarakat adat sudah diatur secara jelas dalam amandemen UUD 1945. Lalu yang kedua, di sini menonjolkan sektoralisme dalam pengelolaan sumber daya agraria, baik pembatasan pemilikan, penguasaan tanah, penguasaan dan pemanfaatan tanah, diserahkan pengaturannya kepada masing-masing instansi pengelola. Lalu yang ketiga, dinilai membuka peluang monopoli dalam penguasaan sumber-sumber agraria. Selama ini monopoli sendiri sudah terlihat dengan adanya hak-hak seperti hak pengelolaan hutan, hak guna usaha, dan lainnya, sehingga posisi tawar masyarakat kecil semakin tidak dipedulikan. Lalu yang keempat, penyederhanaan hak dalam undang-undang tersebut justru mengacaukan sistem hukum dari hak yang sudah dikenal selama ini. Lalu untuk yang pembaruan, ada PP Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021, di situ menambahkan untuk untuk orang yang bisa mengelola tanah gitu. Hak pengelolaan tanah untuk undang-undang sebelumnya hanya dijelaskan untuk instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lalu BUMN, BUMD, lalu badan bank tanah, badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Nah, untuk peraturan pemerintah ditambahkan adanya hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat. Sejauh yang aku tahu seperti itu. Dea, bagaimana? Mau tambahin sedikit, Kak? Ya, boleh, silakan. Pasti kan ini kan ada di setiap undang-undang tentang agraria pasti ada pembaharuan yang itu bersifatnya untuk biar peraturan atau kebijakan tentang agraria ini lebih sempurna gitu. Jadi nggak ada mana lebih unggul atau mana kekurangannya, pasti adanya PP baru atau apa itu kan ada yang PP 18 itu 2021 kan itu terbaru ya maksudnya. Berarti itu tuh pemerintah berupaya untuk memperbaharui kebijakan-kebijakan biar lebih sempurna, seperti itu. Kenapa ada pembaharuan menurut kami. Terima kasih. Oke, semua pertanyaan udah dikemukakan atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Kalau gitu kita masuk pembahasan aja dulu. Nanti pertanyaan yang memang belum puas atau apa nanti kita bahas di pembahasan ya. Iya, kalau gitu ditutup aja kelompok 4. Terima kasih sebelumnya untuk kelompok 4 atas presentasinya. Ya, silakan ditutup. Ya, baik, Pak. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita langsung masuk pembahasan dulu ya. Nanti di sela-sela itu baru kalau ada pertanyaan lagi nanti atau ada pertanyaan yang belum belum puas jawabannya, nanti kita bisa kaji ulang, bisa kita diskusikan bersama, oke? Oke, kita langsung masuk pembahasan aja. Nah, ini. Ada nggak iniannya ya? Apa? PPT-nya ada ya? Ada Pak. Pak. Oke, ini hak atas tanah sebagai lembaga hukum. Lalu pasal-pasal yang mengatur itu pasal 4 UU PA atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam bumi. Dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanahnya yang bersangkutan. Demikian pula tubuh, bumi, dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Jadi kan tadi kita kan pembahasannya hak pengelolaan, terus subjek hak pengelolaan. Nah, sebetulnya hak pengelolaan itu masuk ke hak atas tanah. Jadi kita bisa bahas semuanya di pasal 16 UU PA. Hak atas tanah dimaksud adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Lalu ada ini hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-haknya yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Apa itu pasal 53? UPA, hak yang sifatnya sementara sebagai dimaksud pasal 16 ayat 1 huruf H adalah 1. Hak gadai, B. Hak usaha bagi hasil, C. Hak menumpang, D. Hak sewa tanah pertanian. Jadi hak-hak sifatnya sementara ini berlaku untuk pertanian rata-rata semua pakai. Jadi hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian itu tuh dipakai memang buat pertanian gitu loh. Gitu. Ini isi dari pasal 53. Tuh. Bersifat sementara karena untuk membatasi sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang bagi hasil ya, yang waktu kemarin kita bahas itu tanah pertanian harus dikerjakan sendiri secara aktif, hak menumpang juga diberikan sifat sementara karena mengandung sisa-sisa feodal. Jadi zaman dulu sampai sekarang itu jadi yang zaman Hindia Belanda itu hak-hak yang sifatnya sementara dulu memang diberlakukan dan sampai sekarang juga masih diberlakukan. Ya. Tapi terjadi konversi pada saat itu. Gitu. Jadi pada tahun 1980 itu terjadilah konversi antara dari Hindia Belanda ke UPA. Dilanjutkan dengan pasal UPA itu 1960 tentang undang-undang agraria. Gitu. Jadi dia haknya dikonversi. Hak yang bersifat sementara tidak sekaligus dihapus UPA karena didahului penyediaan kredit lunak, pelunasan area tanah pertanian, penyediaan lapangan kerja bagi yang tidak punya tanah. Sistematika hak atas tanah didasari atas sistematika hukum adat yang kelompoknya jadi dulu tuh hukum adat tuh memang dari dulu ada. Karena kita dulu menganut hanya hukum adat, belum ada itu perdata kan memang dari Belanda gitu loh. Terus hukum pidana pun juga dari Belanda gitu. Jadi kita tuh hanya mengenal hukum adat. Kita ini pribumi gitu. Pribumi itu ya mengenalnya adat gitu. Hak atas tanah primer, hak atas tanah yang diberikan oleh negara. Ini HM, HGU ya. Hak milik maksudnya, HGU hak guna usaha, HGB hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan. Hak atas tanah sekunder, hak atas tanah yang bersumber pada hak lain. HGB, hak pakai, hak sewa, hak usaha bagi hasil, hak gadai atau hak penumpang. Ini maksudnya apa hak lain itu? Maksudnya ada perorangan di situ gitu loh. Bisa disewakan perorangan gitu.
Kalau HGU itu hanya untuk pemerintah. Itu tanah-tanah pemerintah. Lalu di HGU kan lah misalnya ada pelaku usaha yang mau usaha seperti itu. Itu gitu. Usahanya apa? Ya usahanya pertanian, tidak boleh dibangun di situ bangunan yang megah seperti HGB, sertifikat HGB, kecuali dibangun-bangun kayak kos-kosan yang untuk para pekerjanya itu loh, kayak apa, penginapan kecil gitu, itu bisa. Tapi pada dasarnya HGU adalah tanah milik negara yang pelaku usahanya itu para pelaku usaha untuk apa, menanam atau mengambil sumber daya alam, tapi itu pun juga dibagi oleh pemerintah. Jadi pemerintah juga dapat hal itu. Nanti kita jelaskan itu ya. Hak atas tanah sebagai lembaga hukum, hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dipunyai orang atas tanah dan mengingat ketentuan pasal 6. Kewenangannya menggunakan tanah untuk usaha pertanian, untuk mendirikan bangunan. Jadi itu hak milik. Kalau sudah mempunyai sertifikat hak milik itu tanah tuh bebas mau dijual mau apa gitu loh. Selagi yang punya memang ada kepentingan gitu loh. Mau ditanahin pertanian, mau dirubuhkan bangunannya, mau di apapun itu, itu tanahnya itu memang berdasarkan sertifikat hak milik. Terkuat maksudnya hak milik tidak mudah hapus dan musnah gitu loh. Terkuat gitu. Serta mudah dipertahankan terhadap hak pihak lain, oleh karena itu harus didaftarkan. Jadi memang hak milik ini kalau sudah punya sertifikat hak milik tentu sudah pasti didaftarkan oleh Badan Pertanahan Nasional gitu. Ya, turun temurun maksudnya jaga waktu tidak terbatas. Jadi ini maksudnya kalau turun temurun itu bisa diwariskan gitu. Biasanya ahli waris tuh misalnya ada ayah atau ibunya yang meninggal. Nah, ahli warisnya tuh misalnya rumahnya itu berdasarkan atas nama ibunya, itu bisa masuk ke ahli warisnya, yaitu anak-anaknya ya. Nah, ini habis itu beralihnya HM kepada pihak yang tak berhak. Nah, ini misalnya kalau ini kan tadi kan kita subjeknya ya. Tadi menggunakan tanah untuk usaha pertanian, subjeknya itu WNI tunggal, badan hukum, BH ini badan hukum ya. Indonesia yang ditunjuk oleh pemerintah, PP 38 1963, Bank Negara Koperasi Pertanian dan Badan Keagamaan Nasional. Maksudnya apa? Bank Negara Koperasi Pertanian kok bisa mempunyai hak milik? Maksudnya itu bank negara, misalnya Mandiri, BNI, itu kan mereka punya perumahan-perumahan pegawai itu. Pegawai-pegawai Mandiri itu ada rumahnya kan yang ada di depan Lebak Bulus ini, depan apa Hero dulu zamannya tuh, Giant maksudnya. Nah, itu ada perumahan Mandiri. Nah, itu pegawai-pegawainya bisa memiliki hak milik atas rumah itu berdasarkan ketentuan persyaratan oleh bank itu. Nah, nanti dari bank itu dimintalah oleh ke Badan Pertanahan Nasional untuk diberikan sertifikat hak milik. Jadi ada syarat-syaratnya di PP 38 tahun 1963 itu adalah Bank Negara, Koperasi Pertanian, dan Badan Keagamaan dan Sosial. Selebihnya dari itu tidak boleh menggunakan sertifikat hak milik. Ini maksudnya bagi pegawainya, bukan instansinya, gitu ya. Jika diperoleh tidak memenuhi syarat subjek, maka ada akibatnya. Ya, jadi WNI saja yang punya hak milik, tidak boleh WNA. Itu. Ya. Jangka waktu tidak terbatas atau turun-temurun. Permasalahan hukum beralihnya HM kepada pihak yang berhak WNA diakui hanya dalam 1 tahun. Jadi maksudnya kalau ada hak ahli warisnya, ini nikahnya misalnya yang satu dari orang bule gitu ya, WNA maksudnya. Terus yang satu lagi orang pribumi, tapi ahli warisnya itu WNA, tidak pribumi atau tidak WNI, maka dia bisa menikmati tanah itu hanya 1 tahun, selebihnya harus dialihkan kepada yang berhak. Pada yang berhak tuh misalnya adiknya yang memang sudah tinggal lama di Indonesia mendapatkan WNI gitu. Kalau sudah mendapatkan WNI ya berarti tidak bisa berwarga negara ganda gitu loh. Ya kalau WNI berarti WNA-nya dihapus.
Gitu. Sebaliknya kalau sudah WNI-nya dihapus, berarti dia siap diberikan, biasanya itu keputusan prerogatif presiden. Kalau yang WNA-nya itu kayak misalnya jadi warga negara Saudi gitu, tapi WNI-nya bisa dihapus begitu. Jadi kita bukan orang Indonesia lagi. Seperti itu. Jadi yang berhak dalam arti hak milik itu adalah orang Indonesia gitu. Peristiwa menyebabkan berakhir AM ke WNA dapat terjadi karena pencampuran harta perkawinan. Nah, ini biasanya pernikahan. Ini zaman-zaman dulu, soalnya zaman sekarang itu kawin beda agama itu tidak diperbolehkan. Tidak bisa dicatatkan dia mah di KUA, itu nggak bisa. Pewarisan tanpa wasiat, WNI yang kehilangan status WNI-nya. Nah, itu yang tadi ya. Bila subjek hak milik tak berhak lagi tak mengalihkan haknya demi hukum, hapusnya menjadi tanah negara. Sedangkan hak-hak pihak lain yang membebani tetap berlangsung. Maksudnya ini subjek hak miliknya misalnya nggak ada dihapus demi hukum tuh, maksudnya tidak ada pengakuan atau tidak ada ahli waris segala macam itu yang bisa diturunkan dari hak milik itu, maka tanah itu menjadi tanah negara. Seperti itu. Ya, itu balik lagi ke negara. Makanya di situ disebutnya pasal di UPA itu hak menguasai atas negara. Jadi balik lagi ke negara. Nah, nanti negara kalau misalnya ini ada yang mau beli atau ada yang mau itu, ya udah nanti belinya ke negara gitu. Karena sudah tidak bisa lagi diturun temurun. Ada itu di hukum waris itu, waris perdata itu ada golongan. Belajar hukum waris perdata nggak atau waris Islam? Belajar, Pak. Oh, belajar. Ada golongan-golongan kan, ada golongan 1, 2, 3, 4. Pernah dengar nggak? Belajarnya mintul ibni yang begitu-begitu, Pak. Hah? Yang Islaminya Pak, Yang hitung-hitungnya. Oh, Islaminya. Iya, yang Islam juga sama. Islam. Iya sih, golongan. Islam tuh golongan 1 tuh golongan satunya istri, anak, bla bla bla, lalu keduanya ada. Ya. Ada. Nah, ya kayak seperti itu. Ada, Pak. Nanti kalau gelombang golongan 4-nya memang sudah tidak ada sampai bawah-bawahnya nggak ada, memang ya udah berarti balik lagi ke negara seperti itu. Terjadinya ini menurut hukum adat misalnya pembukaan tanah, bagian tanah ulayat gitu. Penetapan pemerintah misalnya pemberian hak baru dari perubahan HGB menjadi hak milik. HGB itu bisa kita proses statusnya menjadi hak milik HGB, hak guna bangunan. Karena apa? Hak guna bangunan itu muncul karena dia ini bisa tanahnya pemerintah, bisa jadi tanah yang dari perorangan gitu loh. Saya punya tanah hak milik berdasarkan hak milik. Lalu ada yang mau membangun tanah saya di atas hak guna bangunan. Artinya dia mau membangun misalnya gedung, misalnya Mbak Marautus Soleha. Nah, itu bisa gitu. Nah, nanti diberi jangka waktu, itu ada perjanjiannya di situ. Kalau misalnya Mbak Marautus Soleha mau dari HGB ke hak milik, berarti saya harus melepaskan hak saya, hak milik saya gitu. Melepaskan hak itu disebutnya. Nah, nanti Mbak Marautus Soleha dapat pembaruan hak yang tadinya HGB menjadi hak milik seperti itu ya. Gitu. Nah, ini karena undang-undang konversi tadi yang saya bilang itu zaman-zaman feodal Hindia Belanda itu rata-rata semua egendom segala hak ekpars ya, itu dikonversi. Hapusnya hak milik bisa apa? Menjadi tanah negara karena pencabutan hak tuh. Dilepaskan secara sukarela karena tanahnya ditelantarkan dan diberalihkan kepada WNA. Ini nggak bisa juga diberalihkan kepada WNA karena WNA tidak bisa berhak mempunyai hak milik. Makanya kalau misalnya diberalihkan kepada WNA lebih dari 1 tahun ini, maka negara berhak mengambil tanah itu seperti itu karena WNA tidak bisa memiliki tanah pribadi di atas permukaan tanah Indonesia seperti itu ya. Kalau tanahnya ditelantarkan berarti tanah itu ditelantarkan secara fisik, tidak diurus. Yang waktu itu kita ada punya kasus yang kasusnya tanah milik menjadi ada putusan jurisprudensi, ya itu prudensinya. Makanya kita kalau mau mengurus tanah itu minimal dipatok
Maksudnya dipatok tuh dikasih tanaman, dipatok itu tanah-tanahnya itu loh. Nah, batas-batas punya kita gitu. Jadi agar apa? Agar tidak ada yang mengakui bahwa kalau kita tinggalkan selama 20 tahun, ya kan, nanti ada material yang atau penguasaan fisik yang ada di daerah sana. Sehingga kepala desa, camat, segala macam, tetangga itu menganggap bukan punya kita, tapi punya orang lain karena dia sudah menguasai fisik selama 20 tahun. Maka dari itu ya alangkah baiknya setiap setahun atau enggak 2 tahun itu dicek dan kenalan sama tetangga. Itulah salah satu fungsi sosial juga dia yang ada agraria yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Oke. Nah, ini HGU. HGU itu pengertiannya untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, peternakan atau perikanan. Perusahaan ini maksudnya perusahaan pertanian perusahaan seperti itu loh. Tidak boleh HGU itu dibangun di atas bangunan tinggi atau bangunan rumah, itu tidak boleh. Bangunan tinggi yang bergedung-gedung gitu, itu tidak boleh. Karena HGU pada dasarnya adalah untuk mengurus sumber daya alam yang diberikan pemerintah untuk pelaku usaha seperti itu ya. Jadi itu kalau HGU diberlakukan ya lebih baik pakai hak pakai. Hak pakai itu perbedaan dengan HGU itu bisa mendirikan pertanian beserta bangunan. Kalau HGU hanya pertanian saja, bisa diberi bangunan, tapi bangunan yang memang khusus pegawai-pegawainya, kayak kos-kosan pegawai itu banyak tuh, apa namanya disebutnya, kos-kosan pegawai. Ya. Lalu kewenangannya menggunakan tanah untuk perusahaan perkebunan, perikanan, atau peternakan. Jadi seperti itu. Ya, banyak kan kebun-kebun di Indonesia ini, ya itu semua rata-rata ada pelaku usahanya, tapi dia memakai tanah pemerintah, tanah negara untuk kepentingan memberlakukan sumber daya alam ini menjadi lebih ke masyarakat. Masalahnya kan kalau ada pelaku usaha, karena kenapa negara itu tidak cukup kuat untuk menghidupkan seluruh atau ditanggung semua negara. Maka dari itu pelaku usaha bisa membantu pemerintah dalam hal HGU, dia membuka lapangan kerja 10.000 atau 20.000 ya. Seperti halnya kasusnya Prabowo lah. Prabowo mempunyai tanah HGU di daerah Kalimantan. Nah, itu bisa dia memperkerjakan 15.000 orang WNI seperti itu. Jadi membantu negara juga seperti itu. Dalam hal apa? Dalam hal mengurangi pengangguran segala macam. Dan usaha HGU-nya itu, usaha pertaniannya juga itu untuk masyarakat. Gitu. Dan para pelaku usaha pun juga harus store ke pemerintah atau ke negara karena ada bea-nya di situ, ada SPPT-nya segala macam, itu harus dibayarkan ke pemerintah gitu. Dan ada persentasenya juga, sekitar persentase pemerintah itu tergantung kebijakan dari masing-masing pelaku usaha terhadap pemerintah, apa isi perjanjiannya itu gitu. Jadi pelaku usaha ya harus laporan segala macam itu di per tahun gitu ya. Subjeknya itu WNI, Badan Hukum Indonesia yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia. Jika perolehan atau subjeknya tidak lagi memenuhi syarat, maka dalam waktu 1 tahun wajib dilepaskan. Maksudnya itu kalau tidak memenuhi syarat ya, atau ternyata yang HGU-nya ternyata warga negara asing yang mengelola, maka dalam waktu 1 tahun dilepaskan, hapus karena hukum. Ya, gitu. Jangka waktu tanaman keras 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun lagi. Dan dapat dihal pembaruan lagi, permohonan pembaruan itu ada lagi. Jadi total itu sampai bisa nyampe 80 tahun. HGU ini. Ya, 70 tahun, 80 tahun. HGU, HGB, hak pakai itu sekitar segitu. Ya, jadi bisa diperpanjang lagi seperti itu. Sesudah perpanjangan dan berakhir dapat diajukan permohonan HGU baru atas tanah itu seperti itu. Jadi bisa diperbarui terus.
ya. Jika asal tanah negara maka harus diajukan permohonan hak. Jika berasal dari tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu terlebih dahulu harus dilakukan pelepasan hak diikuti permohonan, ya. Bila di atas tanah yang akan diberikan HGU itu terdapat tanaman bangunan pihak lain dengan alasan hak yang sah, pemegang hak yang baru harus membayar ganti rugi. Maksudnya sebelumnya itu HGU itu punya orang lain. Maksudnya punya orang lain ini maksudnya orang lain ini ternyata rumahnya di atas tanah negara. Sedangkan pelaku usaha itu mau mengelola tanah itu tersebut. Nah, rumah-rumah yang ada di sana itu yang tadinya milik orang, tapi berdasarkan dia tidak mempunyai sertifikat hak milik, itu adalah tanah negara, maka HGU atau pelaku usaha yang ada tertera di sini ya, itu harus membayar ganti rugi. Karena apa? Ya tanahnya itu mau dipakai. Seperti itu. Jadi dihancurkan rumah-rumahnya. Tapi harus dibayar ganti rugi ya. Hapusnya jangka waktu berakhir, dibatalkan karena syarat tak terpenuhi, dilepaskan secara sukarela, dicabut untuk kepentingan umum, tanahnya ditelantarkan, tanahnya musnah, pemegang hak tidak memenuhi syarat lagi ya. Nah ini HGB, pengertian HGB untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu tertentu. Sama halnya hanya HGU punya jangka waktu juga gitu. Dapat diberikan di atas tanah negara atau hak milik, HM-nya hak miliknya. HGB dapat ditingkatkan menjadi hak milik gitu. Jadi HGB itu bisa ditingkatkan menjadi hak milik selama ada permohonan baru atau dari hak miliknya ada pelepasan hak seperti itu. Kewenangannya mendirikan bangunan rumah tinggal di atas tanah kepunyaan pihak lain dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Ini bisa juga HGB itu dijaminkan di kreditor, maksudnya dalam arti ke bank. Untuk apa? Untuk menjamin hak tanggungan gitu. Kalau motor kita bisa gadai dengan sebutan jaminan fidusia, maka rumah itu sebutannya dengan hak tanggungan gitu ya. Subjeknya WNI, Badan Hukum Indonesia yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Jika subjeknya tidak memenuhi syarat dalam 1 tahun harus mengalihkan kepada pihak lain, jika tidak hak tersebut hapus. Ya, ini seperti halnya seperti HGU, HGB ini subjeknya ya. Jangka waktu jika di atas tanah negara hak pengelolaan 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun setelah itu diperbarui. Jika di atas hak milik paling lama 30 tahun dan dengan kesepakatan dapat diperbarui dengan akta PPAT dan didaftarkan. Ya. Ini ada perjanjian. Nah, ini PPAT masuk perjanjian-perjanjian gitu loh. Kalau memang mau mendirikan hak guna bangunan di situ. Hak guna bangunan itu kalau sudah pakai hak guna bangunan berarti tidak boleh mendirikan hal-hal yang bersifat perkebunan atau peternakan. Hak guna bangunan itu contohnya ya kayak gedung, segala macam. Tadi ada pertanyaannya menarik juga. Pertanyaan siapa itu tadi ya? Maratus Soleh, boleh nggak HGB? Jadi ada satu gedung ya, HGB, ada HGU juga, mungkin ada hak pakai. Benar, maksudnya begitu? Benar nggak itu, Mbak Maratus Soleh? Iya Pak, benar. Iya, jadi maksudnya itu ya, kalau sudah di atas bangunan HGB misalnya, bangunan gedung ya, yaitu atas dasar pelaku usaha, misalnya PT Sentul punya gedung, ya kan, punya gedung 5 tingkat misalnya, itu sertifikatnya hak guna bangunan yang dimiliki hanya PT Sentul gitu loh. Ya kalau di lantai 2-nya punya orang lain atau punya usaha lain ya, gedung Sentul, ya dia berarti pakai sewa menyewa yang dilakukan perjanjian notaris untuk menyewakan tempatnya begitu loh. Bukan lahannya. Kalau lahannya itu punya PT Sentul, maksudnya dalam arti HGB yang dikelola seperti itu. Jadi nggak ada kecuali rumah susun. Kalau rumah susun iya perpetak-petakan, dia sudah dipetak-petakin sama halnya kayak rumah KPR. Rumah KPR itu kan rumahnya dipetak-petakin 36 60 36 60 36 60 itu punya pemilik pribadi masing-masing. Sama halnya rumah susun. Rumah susun lantai 2, lantai 3 itu beda begitu loh. Jadi ada
Jadi ada undang-undang khusus yang mengatur rumah susun. Tapi tidak untuk bangunan. Kalau bangunan, kalau sudah HGB, berarti pemiliknya satu. Gitu. Pemiliknya misalnya ya PT Sentul atau pelaku-pelaku usaha yang mau menyewa pelaku usaha di lantai 2, 3, 4, 5, ya itu berarti menyewa kepada siapa? Kepada PT Sentul, karena selaku dia yang mempunyai sertifikat hak guna bangunan gitu. Kalau lahannya berbeda-beda, yang satu lantai 1 punya PT Sentul, yang lantai 2 punya Alfamart, lantai 3 punya Indomaret. Nanti kalau suatu saat mau mengeksekusi atau jangka waktunya berakhir gimana? Gitu. Jadi itu kalau seperti itu disebutnya rumah susun. Ada rumah susun tuh 8 lantai, 10 lantai, itu memang punya pribadi. Sama halnya apartemen-apartemen itu kan ada yang milik pribadi juga gitu. Itu masuknya ke rumah satuan susun. Jadi ada nanti pengertiannya, coba nanti bisa teman-teman semua bisa baca lagi ya. Nah, ini kita masuk lagi, berarti tadi saya udah sampai mana itu ya? Oh, di atas AM lama 30 tahun dan dengan kesepakatan dapat diperbarui dengan akte PPAT dan didaftarkan. Terjadinya berarti tanah negara permohonan, tanah HM itu perjanjian. Perjanjian mana? Perjanjiannya ke PPAT, melalui hal itu ke Badan Pertanahan Nasional. Tanah negara berarti bentuknya permohonan. Gitu. Tanah HM perjanjian melalui notaris, lalu nanti dibebankan sertifikat hak guna bangunan untuk mendirikan tanah tersebut untuk ke PPAT-nya, seperti itu. Jadi gitu. Jadi HGB itu ada yang punya negara, ada yang punya milik pribadi. Kalau hak guna usaha itu hanya milik negara saja tanahnya. Dan sewaktu-waktu jika negara butuh, ya, walaupun jangka waktunya belum berakhir, maka itu bisa diambil alih sepenuhnya oleh negara. Seperti itu. Jangka waktunya, hapusnya itu jangka waktunya berakhir, dibatalkan karena syarat tidak terpenuhi, dilepaskan sukarela sebelum jangka waktu habis, dicabut untuk kepentingan umum, tanahnya ditelantarkan, tanahnya musnah, pemegangnya tak memenuhi syarat lagi. Tuh. Nah, ini hak pakai. Pengertiannya adalah hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi kewenangan dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang, memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan jiwa dan ketentangan undang-undang ini. Nah, katanya kewenangan kata menggunakan itu menunjukkan dapat digunakan untuk bangunan rumah tinggal di atas kepunyaan pihak lain. Ya, kata memungut hasil menunjukkan data digunakan untuk usaha pertanian, dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang piutang. Jadi yang dijelaskan tadi yang dipertanyakan oleh siapa tadi ya? Tadi yang ditanyain itu siapa? Dea ya, Dea Rodiah ya? Iya kan? Oh, pertanyaan Anissa, sorry, pertanyaan Anissa. Ya kan, yang tadi sudah dijawab oleh Samsinar ya, Samsinar. Ya, karena pengertian HGU, hak guna bangunan, hak pakai, itu pada dasarnya itu HGU itu memang untuk peternakan. Tanahnya dimiliki oleh pemerintah pada hakikatnya. Pelaku usaha hanya mengelola pada saat itu, mengelola tanah atau sumber daya alam itu untuk masyarakat-masyarakat juga pada dasarnya gitu loh. Dan memang negara mengatur hal itu. HGB, kalau HGB tanah itu milik negara, bisa jadi milik pribadi yang dikelola oleh pelaku usaha untuk mendirikan bangunan. Tidak boleh mendirikan peternakan atau perkebunan gitu loh. Kalau sudah HGB. Nah, hak pakai ini sebetulnya gabungan antara keduanya. Hak guna usaha, hak guna bangunan. Kalau bangunan itu ada yang besar dan ada peternakan perkebunannya, itu masuknya pada hak pakai. Gitu. Kalau hak guna bangunan itu yang di gedung-gedung, rata-rata gedung-gedung itu pakai hak guna bangunan. Tapi kalau biasanya di daerah ada bangunannya, kan biasanya hak pakai ini luas, bukan cuma 1 hektar doang gitu loh ya. Ada bisa nyampe 1000 hektar segala macam itu ya.
Nah, itu pakainya adalah hak pakai. Jadi perbedaannya adalah HGU untuk peternakan, HGB untuk pembangunan atau gedung, hak pakai justru untuk bisa dipakai untuk keduanya. Seperti itu. Ya. Hak pakai itu bisa juga dipakai juga WNA, warga negara asing. Itulah keunikan hak pakai gitu. Biasanya orang yang wah saya mau bangun gedung juga ini gimana ini kalau pakai HGU nggak bisa. HGU kan cuma peternakan, paling itu cuma rumah-rumah atau rumah kios kecil aja buat yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, perwakilan negara asing, dan perwakilan badan internasional. Itu bisa mereka semua untuk memakai, termasuk orang WNA sekalipun bisa. Gitu. Jangka waktunya apa? Hak pakai atas tanah negara itu 25 tahun. Dapat diperpanjang 20 tahun dan dapat diperbarui. Dapat diperbarui itu dapat diperpanjang lagi. Jadi diperbarui terus dapat diperpanjang lagi gitu loh. Dapat diperbarui dan dia dapat haknya kembali atas pakai. Tergantung dari siapa kepemilikannya seperti itu. Hak pakai atas tanah hak milik itu 25 tahun tak dapat diperpanjang kecuali diperbarui dengan hak pakai baru dengan akta PPAT dan tidak daftar. Misalnya begini, hak pakai atas hak milik ya kan biasanya kan hak pakai ini kan subjeknya bisa tanah negara, terjadinya bisa tanah negara atau bisa tanah hak milik punya orang ya. Kalau sudah punya hak milik, hak pakai atas hak milik 25 tahun hak milik ya, maksudnya pemiliknya itu hak milik kecuali diperbarui dengan hak pakai baru dengan akta PPAT dan didaftarkan. Jadi dia harus buat permohonan baru atau diperbarui. Jadi akta yang lama itu, akta PPAT yang lama itu tidak bisa digunakan kembali untuk memperpanjang gitu. Kecuali kalau itu badan tanahnya milik negara, bukan tanah milik hak milik seperti itu ya. Hak pakai dapat diberikan selama digunakan untuk keperluan khusus yaitu kepentingan institusi pemerintah, keagamaan, sosial dan perwakilan negara asing dan badan internasional. Seperti itu. Biasanya kalau dubes-dubes tuh rumahnya itu pakai apa? Kedubes-dubes tuh yang ada di Indonesia tuh, ya kan? Itu bisa dia pakai hak pakai. Udah pasti hak pakai. Kalau HGB kan nggak bisa hak guna bangunan. Yang ada di menteng-menteng itu tuh, yang di Jakarta itu kan ada tuh dubes-dubes tuh, dubes-dubes Amerika, dubes-dubes Jepang, ya perwakilan-perwakilan dari negara. Makanya apa tanahnya itu sertifikatnya hak pakai seperti itu ya. HP dapat diberikan selama digunakan untuk keperluan sosial yaitu kepentingan institusi pemerintah, keagamaan sosial dan perwakilan negara asing dan badan internasionalnya ya. Nah, terjadinya apa jika di atas tanah negara itu permohonan, jika di atas tanah hak milik atau hak pengelolaan itu perjanjian. Ya, karena satu lagi karena konversi itu yang tadi saya sebutkan adalah zaman-zaman feodal yang dikonversikan kepada undang UPA setelahnya gitu. Hapusnya jangka waktu berakhir, dibatalkan karena syarat tak terpenuhi, dilepaskan secara sukarela, dicabut untuk kepentingan umum, tanahnya ditelantarkan, tanahnya musnah dan pemegangnya tak memenuhi syarat lagi. Seperti itu. Dibatalkan karena syarat tak terpenuhi. Kalau syarat tak terpenuhi berarti lihatnya ke sini. Ya, subjeknya apa? Gitu loh. Dan kalau untuk tujuannya untuk hal-hal lain, hak pakainya untuk hal lain dan tidak diizinkan oleh negara, berarti itu masuknya ke syarat-syarat yang tak terpenuhi. Gitu. Biasanya kalau orang sudah mempunyai ingin memakai hak pakai, dia kan harus melihat dulu karena 25 tahun lama banget gitu loh. Ya kan? Berarti kan orang itu memang harus benar-benar melihat dari misalnya kalau negara sama hak milik. Saya mempunyai hak milik, tanah hak milik, terus
saya buat ke orang menjadi hak pakai, misalnya tanah saya ada 3.000 hektar misalnya di Parung. Ya berarti kan itu kita harus lihat dulu, karena kalau sudah diperjanjikan selama 25 tahun. Gitu. Kalau sudah perjanjian berarti masuk ke 1320 KUH Perdata, tidak bisa dibatalkan sepihak. Gitu. Kecuali negara. Kalau negara itu sifatnya permohonan. Sewaktu-waktu negara ingin mengambil alih tanah itu berdasarkan untuk masyarakat, berdasarkan untuk keadilan, kesejahteraan sesuai Undang-Undang Dasar, maka tanah itu sebelum terjadinya jangka waktunya berakhir, maka tanah itu bisa dapat diambil. Kalau tanah dari hak milik, ya kita sudah buat perjanjian. Perjanjian itu kan 1320 apa? Kesepakatan. Ya, yang waktu itu kesepakatan subjeknya. Lalu ada apa lagi? Cakap, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Itu perjanjiannya. Kalau dibatalkan sepihak tidak bisa, karena pada saat itu kita juga taken kontrak gitu. MOU. Itu membuat perjanjian seperti itu. Ya. Oke, lalu ini apa nih? Hak pengelolaan, pengertian hak pengelolaan. Pengertian hak pengelolaan. Terus sebentar, saya pindahin dulu. Saya nggak kelihatan soalnya. Pengertian hak pengelolaan ini yang kita bahas ini adalah hak atas tanah yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk merencanakan, menggunakan, dan menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga. Kewenangannya merancangkan peruntukan untuk penggunaan tanahnya, menggunakan tanahnya untuk keperluan sendiri, menyerahkan bagiannya daripada tanah tersebut pada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh pemegang haknya atau instansi yang berwenang. Tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani HT, dan tak dapat, HT ini apa? Hak tanggungan maksudnya ya. Dan tak dapat juga dipindahkan haknya kepada pihak lain. Subjeknya apa? Badan Hukum Indonesia yang didirikan menurut hukum Indonesia. Lalu ada dan berkedudukan di Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang bergerak dalam kegiatan usaha jenis industri dan pelabuhan. Dulu. Ya, terjadinya karena penanapan Pemda dan diberikan selama tanah tersebut digunakan. Maksudnya apa hak pengelolaan ini? Hak pengelolaan ini kan dari negara. Ya, instansi-instansi pemerintah itu ya itu dapatnya dari negara. Instansi-instansi pemerintah misalnya kayak Polsek, Polres, Kapolda, Polda. Ya. Lalu ada instansi pemerintah di situ, ada kementerian mana, kementerian apa, itu kan sebetulnya pakainya apa? Hak pengelolaan. Ya. Itu dia mereka pakai hak pengelolaan. Pengelolaan apa? Atas tanah negara. Gitu. Makanya mereka tidak bisa di HT atau di hak tanggungan karena ya itu milik negara gitu. Ada yang memang yang milik negara tapi bisa di HT kan bisa HGB. Tapi ini hak pengelolaan itu memang berdasarkan instansi pemerintah, punya pemerintah itu. Lah rumah gubernur segala macam itu yang ada di atau enggak istana presiden. Itu makanya apa? Itu makanya hak pengelolaan. Jadi punya negara itu. Ya. Gitu. Hapusnya, setelah jangka waktu hak atas tanah yang diberikan kepada pihak ketiga itu berakhir, maka tanah tersebut kembali lagi ke dalam penguasaan sepenuhnya pemegang hak pengelolaan dalam keadaan bebas dari beban hak-hak lain. Hak pengelolaan ini dulu berasal dari hak bener, yaitu hak penguasaan atas tanah negara. Setelah UPA dengan peraturan Menteri Agraria 1965 dikonversi menjadi hak atas tanah menurut hukum tata negara. Kalau hak BER tanahnya digunakan instansi pemerintah untuk keperluan sendiri, dikonversi menjadi hak pakai. Akan tetapi bila tanahnya selain akan digunakan sendiri, bagian itu diserahkan kepada pada keuangan, maka hak BER dikonversi menjadi hak pengelolaan. Jadi memang hak pengelolaan ini bisa dikonversi menjadi hak pakai. Kalau memang pada dasarnya tanah itu ingin diurus menjadi hak pakai. Kalau sudah hak pakai berarti bisa menjadi disewa atau digunakan untuk pihak ketiga seperti itu. Tapi kalau pada dasarnya hak pengelolaan itu tidak bisa. Tadi yang kita sebutin pengelolaan itu karena memang ini untuk instansi-instansi atau pemerintah-pemerintah setempat gitu.
setempat, Pemda segala macam itu, atau balai kerja yang ada punya pemerintah, ya. Kalau memang memang ingin diperlukan sendiri, ya itu bisa dikonversi. Sama halnya kayak HGB. HGB kan dikonversi bisa menjadi hak milik, ya. Jadi itu sebetulnya kalau ada permohonan, pokoknya kalau udah di atas tanah negara itu kalau ada permohonan, itu permohonan baru bisa dipakai atau bisa digunakan sebagaimana yang dipakai atau digunakan gitu, lembaga dan instansi pemerintah, ya. Nah, ini masuk ke hak sewa. Hak sewa adalah hak yang memberi. Nah, ini yang sifatnya yang tidak tetap, ya. Sifatnya yang tidak tetap. Ini kalau ada yang mau pertanyaan silakan, ya, kalau ada yang mau bertanya. Ya, ini sambil saya jelasin, kita sama-sama belajar untuk nanti kalau di tengah jalan ada yang mau. Bapak, kalau apartemen itu apa, Pak? Pakai hak apa? Kalau apartemen? Ya, apartemen kan bisa pakai hak milik. Tapi jadi di situ disebutnya nanti ada dikonversi kalau tanah-tanah yang dibangun oleh developer untuk membuat suatu apartemen, ya, dibuatin apartemen. Nanti tanahnya itu bangunannya di situ. Kalau KPR itu kan tanah. Nah, kalau itu dibangunannya itu dikotak-kotakin dan bisa menjadi hak milik. Tapi bangunannya itu, ya, kalau tanahnya itu masuknya ke satuan rumah susun disebutnya. Ya, itu disebutnya hak komunal kalau dalam adat. Hak komunal itu milik bersama gitu. Jadi apartemen itu juga bisa milik pribadi. Sama halnya kayak di adat itu, hukum adat itu hutan-hutannya itu disebutnya hak komunal, hak milik pribadi, hak milik adat, hak milik bersama. Tidak bisa diperjualbelikan, tapi bisa dipakai, digunakan sebagaimana mestinya, dirawat dalam arti seperti itu. Apartemen seperti itu juga, ya, di situ ada hak komunal, hak bersama, melekat, absolut, itu seperti itu, ya. Jadi itu awalnya dari developer untuk membangun rumah itu berdasarkan apa? HGB, hak guna bangunan misalnya. Lalu nanti bisa ditingkatkan menjadi hak milik tergantung dari kreditur, dari debitur. Kan biasanya kan kalau misalnya dicicil itu kan tanahnya kan bangunannya itu kan di hak tanggungan kepada kreditur, yaitu bank. Kalau sudah selesai berarti nanti akta pemberian hak tanggungannya disebut roya. Royanya itu hapusnya hak tanggungan, baru bisa diberlakukan menjadi hak milik. Artinya kalau cicilannya sudah selesai, seperti itu, ya. Oke, hak sewa itu, pengertian hak sewa adalah hak yang memberi wewenang menggunakan tanah milik pihak lain untuk keperluan bangunan dengan kewajiban membayar uang sewa pada tiap-tiap waktu tertentu. Ya, ini pemilik, uang sewa, penyewa, ya. Pemilik punya yuridisnya, penyewa punya yuridis fisik berdasarkan hak sewa. Ya, ini hak sewa mendirikan bangunan tidak dapat dialihkan kecuali ada izin dari pemiliknya. Ini hak sewa. Dapat diperjanjikan hubungan sewa putus bila penyewa meninggal dunia. Tidak putus bila HM hak milik dialihkan. Jadi hak milik ini maksudnya disebutnya droit de suite. Dia mengikat absolut begitu. Selama perjanjian sewa itu walaupun pemiliknya sudah berpindah tangan, maka sewa itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun dia harus ganti pemilik, itu disebutnya droit de suite, melekat absolut itu, ya. Subjeknya WNI, Badan Hukum Indonesia, warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia. Jadi warga negara asing ini biasanya dia pakai apa? Pakai sewa menyewa. Mobil pun juga dia kebanyakan orang-orang dari luar Indonesia itu memakainya apa? Dia memakai sewa mobil, sewa rumah gitu. Kontrak disebutnya bahasanya itu, ya.
Badan hukum asing mempunyai hukum perwakilan Indonesia. Terjadinya dengan perjanjian yang dituangkan di atas akta otentik atau di bawah tangan dan tidak perlu didaftar. Ya, hak sewa menyewa misalnya kita punya apa? Punya ruko yang mau disewa gitu kan, biasanya di win-win itu kan banyak ya ruko-ruko kan. Nah, itu dia ya sewa menyewa yang nggak perlu didaftarkan lah, atau ngomongnya lisan aja. Berapa, Bu? Per bulan 25 juta. Oh, ya sudah. Begitu kan. Berarti kan dia tidak perlu didaftar, ya kan? Ada aja yang orang yang memang pakai akta otentik, ya kan, perjanjian sewa menyewa, cuma kan itu biaya-biaya juga. Siapa yang mau bayar? Ya kan? Gitu. Ini biasanya kalau yang dituangin akta otentik itu biasanya rumah atau bangunan atau tanahnya itu yang memang harus diperjanjikan gitu. Artinya tidak bisa pakai di bawah tangan karena takutnya hal-hal macam. Tapi tetap aja kalau sudah di bawah tangan ya, karena pemiliknya itu berhak, misalnya punya hak milik ya, susah juga. Kasihan kalau di bawah tangan kan nanti kan kurang kuat. Biasanya ini pakai kepercayaan aja kalau yang di win-win itu ya. Nah, ini gadai. Kalau di gadai itu adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang telah menerima uang gadai, ya. Uang gadai daripadanya yang memberi wewenang kepadanya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah tersebut. Maksudnya ini pertanian. Jadi kalau pertanian itu pemilik, hak milik tanah dimiliki oleh ini hak milik, hak gadai, ya. Si pemilik mempunyai tanah, nah lalu uangnya digadaikan. Ini pemilik digadai ini. Nah, uang gadainya masuk ke pemilik. Nah, pemilik gadai, pemegang gadai ini berhak mengelola tanah ini. Itu. Ya. Jadi ini hak milik, aduh, saya kurang uang misalnya. Ya gadai ini kalau pertanian paling 2 juta, 3 juta gitu kan. Akhirnya ya udah si pemegang gadainya mau, ya udah ini uang 3 juta, tapi tanah Anda saya yang mengelola, seperti itu. Begitu ya. Atau ini bukan tanah sebetulnya, ini pertanian, tanah pertanian bisa saya kelola seperti itu. Pengertian dalam gadai ini dalam hal ini beda dengan gadai dalam BW. BW ini Burgerage Wage Book gitu. Ini yang disebutnya hukum perdata, ilmu perdata ini semuanya yang berdasarkan dari sini. 1320, 1334 segala macam itu semua dari BW. Gadai yang dimaksud dalam UU PA berdasarkan dari lembaga hukum adat yang semula dinamakan jual gadai, ya. Kewenangannya dalam hubungan itu malah pemilik tanah selaku pemberi gadai belum mengembalikan uang gadai kepada pemegang gadai, maka pemegang gadai tetap menggunakan dan memanfaatkan tanah yang digadai itu. Maksudnya apa? Misalnya saya selaku pemegang gadai, lalu siapa ini? Dea dan Ayah. Ini Dea Ayah namanya satu apa gimana ini? Hah? Dua orang, Pak. Dua orang. Oh, saya kira namanya Dea dan Ayah gitu ya, nama panjang. Oke, Dea. Ya, Dea ini misalnya pemilik. Saya adalah pemegang gadai. Ya. Selama 7 tahun Dea belum mengembalikan uang saya yang diperjanjikan itu misalnya 2 juta gitu. Maka saya bisa tetap mengelola tanahnya yang dimiliki oleh Dea selama 7 tahun. Seperti itu, karena belum dikembalikan gitu. Ya. Bila masa gadai sudah berlangsung 7 tahun, pemegang gadai tidak wajib melakukan penebusan pengembalian untuk memperoleh kembali tanah yang digadaikannya. Maksudnya gimana? Saya pemegang gadai, ya, Dea adalah milik tanah tersebut selama 7 tahun lebih. Dea tidak mengembalikan uang saya yang 2 juta itu, maka Dea berhak mengambil tanahnya itu tanpa dibayar. Karena kenapa? Karena selama 7 tahun itu pula saya sudah menikmati tanah itu. Dan tidak mungkin saya
tidak untung selama 7 tahun itu dengan uang yang 2 juta itu. Itulah disebut hak gadai. Makanya 7 tahun lebih pertanian tanah pertanian itu bisa diambil alih oleh pemiliknya. Ini pemiliknya nih. Pemiliknya. Selama 7 tahun lebih pemegang gadai ini kan berharap uangnya 2 jutanya mau diambil kan, mau diganti kan. Tapi selama 7 tahun lebih pemilik ini berhak mengambil tanah ini ke pemegang gadai karena selebih 7 tahun dan dianggap pemegang gadai sudah menikmati tanah tersebut dan lebih untung gitu. Beda ini yang sewa menyewa itu beda ya. Sewa menyewa sama gadai beda. Sewa menyewa itu ada di dalam perjanjian juga. Dalam perjanjian ya setahun 24 juta, 25 juta. Kalau gadai ini hanya waktunya 7 tahun lebih. Makanya dia disebutnya sifatnya sementara tadi. Sifatnya tetap itu tadi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan. Tapi kalau yang lainnya itu sifatnya tidak tetap. Ya. Ini tadi contoh-contohnya. Ya, ini contoh-contohnya hak gadai dapat digadaikan segala macam itu ya. Ini kalau lebih dari 10 tahun, lebih dari 7 tahun berarti memang pemiliknya berhak mengambil itu. Hak gadai tak hapus bila hak tanah dialihkan kepada pihak ketiga. Droits de suite. Artinya pemilik ya Mbak Maratu Soleha menjual tanahnya kepada Dea. Ya, tapi masih digadaikan oleh saya. Lah, saya berhak memberi Dea berhak dari Maratu Soleha ke Dea berhak bayar ke saya. Karena itu uang saya yang dikembalikan oleh Mbak Maratu Soleha itu jatuh ke Dea gitu. Karena droit de suite ya. Droit de suite itu maksudnya apa? Melekat pada utang tersebut. Dia mengikuti sampai kapanpun jaminan itu gitu loh. Jadi utangnya tuh diwariskan kepada Dea. Maksudnya bahasanya begitu loh ya. Oke. Nah, ini hak usaha bagi hasil. Ini biasanya pertanian juga. Pengertiannya adalah hak seseorang atau badan hukum penggarap untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanahnya kepunyaan pihak lain, pemilik dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi di antara kedua belah pihak menurut imbangnya yang telah disetujui. Kewenangan tidak dapat dialihkan tanpa izin pemilik. Memiliki sifat droit de suite. Ya, tadi ya. Tak hapus bila penggarap meninggal, tapi hapus bila pemilik meninggal. Didaftarkan menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 pada waktunya akan dihapus. Subjeknya siapa? Yang memegang hasil pemilik, penyewa, pemegang hak gadai. Subjek yang menjadi penggarap adalah WNI atau koperasi tani desa. Ini biasanya hak usaha bagi hasil ini memang sudah jarang banget. Tapi biasanya kalau di pertanian atau di perdesaan ini ada yang seperti ini gitu. Tapi biasanya hak usaha bagi hasil ini disebutnya dalam ucapan lisan saja. Nah yaudah ya bagi dua yuk hasilnya yuk gitu ya. Kita garap yuk, ini tanah saya udah bagi dua kan kira-kira begitu kan. Ya, jangka waktunya untuk tanah sawah 3 tahun, untuk tanah kering 5 tahun. Jangka waktunya berakhir. Oh, error. Oke. Dengan izin waktu berhasil atas untuk persetujuan kedua belah pihak, dengan izin kepala desa pemilik dapat mengakhiri yang dinaikkan atau tak jujur gitu loh ya, hapusnya itu dihapusnya begitu. Maksudnya usahanya ini ternyata untungnya sekian, tetapi bisa lebih gitu. Makanya hak usaha bagi hasil ini pemilik dan penggarap itu sama-sama terjun di keduanya, jangan cuman pemilik dan nyuruh aja ntar ujung-ujungnya bagi hasil nggak dibagi hasil, yang ada hasilnya dinikmati oleh si penggarap. Itu halnya samanya kayak gadai begitu ya. Jadi bedanya gadai itu pemilik tidak ikut campur dalam penggarapan. Tapi kalau hak usaha bagi hasil, pemilik dan penggarap itu bisa masuk dalam itu. Dan itu ketentuannya itu 3 tahun, 5 tahun. Ya sifatnya tidak tetap. Sama halnya gadai 7 tahun lebih. Tuh ya.
Hak menumpang. Nah, ini menumpang. Pengertian adalah hak yang memberi kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah di atas tanah perkarangan orang lain. Sebenarnya termasuk spesies hak pakai. Akan tetapi hak ini hukumnya lemah, mudah diputus oleh pemilik tanah perkarangan karena tidak dikenai bayaran. Jadi kalau sewa itu bayar, lah ini hak menumpang nih gratis. Misi Bu, saya menumpang di rumah Ibu gitu ya. Ya alhamdulillah kalau dikasih tempat seperti itu. Itu sebutnya hak menumpang gitu loh. Lisan itu. Gitu. Tapi di dalam hukum diatur gitu ya. Kemenangan merupakan hak yang sangat lemah, tidak ada pembayaran sewa jika pemilik tanah memerlukan tanahnya, hak tersebut hapus ya. Atau dia izin, Bu, saya izin ya Bu, saya mau ngebangun tahu kan kalau di jalan-jalan itu ada tanah ini milik pribadi dijual. Tapi di bawahnya ada tukang-tukang kayak tukang jajanan gitu loh, ada mas-mas yang jajan-jajan yang dia ngebangun kayak gubuk-gubuk itu, terus dibangunlah jualan-jualan es gitu, ada mie goreng segala macam. Nah, itu disebutnya hak menumpang itu. Ya. Kalau diizinkan sama pemiliknya, ya sudah, saya izinkan kamu udah itu tempatin. Ya. Nggak usah bayar, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau saya mau pakai ya Anda harus angkat kaki dari tanah saya ya. Nah, kira-kira begitu, ya. Subjeknya WNI terjadinya karena perjanjian izin dari pemilik tanah. Ya. Hapusnya apa? Pengakhiran hubungan diberikan pesangon oleh pemilik pada yang menumpang. Ya, dicabut untuk kepentingan umum, dilepaskan oleh pemiliknya atau tanahnya musnah. Ya. Jadi ini adalah tanah-tanah yang sifatnya sementara. Kalau sudah sifatnya sementara, ya tidak bisa kita pakai lagi karena itu tergantung pada pihak orang lain, bukan pada negara atau pemilik dari rumah itu yang rencananya bangun HGU, hak pakai, hak guna bangunan gitu loh. Jadi yang ini tadi yang dari hak gadai, hak menumpang, hak usaha bagi hasil, sewa menyewa itu sifatnya sementara ya. Catatan dengan dikeluarkan UPA karena pemberian HGU berdasarkan undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan UPA pasal 29. Nah, ini tadi ya, HGU dapat diberikan 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun karena perhitungannya tetap menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus 60 tahun dan dapat diperbarui selama 35 tahun. Totalnya 95 tahun kalau misalnya ini diberlakukan semua. Ini HGU, hak guna usaha. Begitu juga dengan pemberian hak guna bangunan 80 tahun berdasarkan Undang-Undang 25 2007 tentang pertentangan dengan Undang-Undang pasal 35. HGB dapat diberikan 30 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun. Dan dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbarui 30 tahun. Jadi total 80 tahun. 20 tambah 30, 50 dan dapat diperbarui selama 30, total 80 tahun. Sedangkan pemberian hak pakai 70 tahun berdasarkan Undang-Undang 2007 dengan cara dapat diberikan dan dapat diperpanjang di muka sekaligus. Ya. Hal ini tidak bertentangan dengan UPA pasal ini karena isi pasal tidak menentukan batas jangka waktu pemberian seperti itu ya. Jadi itu adalah semuanya yang ada di hak atas tanah sebagai lembaga hukum. Ya. Ini pasal 16 semua isinya. Jadi semuanya yang ada di sini, Anda teman-teman semua ya bisa untuk cermati kembali dengan dipelajari lagi. Kita semua ya kalau memangnya kalau ada pertanyaan terkait hal-hal itu bisa japri saya juga nggak apa-apa, atau bisa di grup itu bisa kita jadikan diskusi ya. Kalau ada permasalahan banyak, sengketa agraria itu udah pasti ada ya. Seperti itu. Oke. Nah, terus teman-teman semua nanti setelah kan ini materinya kita kan pengelolaan udah habis. Kita UTS-nya kapan? Tanggal 25, Pak. 25 Oktober kalau di kalender akademik. Oh, di 25 Oktober. Ya sudah, nanti kita pertemuan minggu depan. Berarti kelompok kita udah habis ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ada semua, berarti semuanya udah
udah maju semua gitu ya. Sudah, terima kasih banyak itu semua. Ini saya masih punya waktu nggak? 1 menit lagi, Pak. 1 menit lagi. Oh ya udah. Ya kalau sudah 1 menit lagi, ya kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lanjut nanti di minggu depan saja ya, karena pada hakikatnya agraria itu memang kita harus memenuhi. Dan di sini bisa setel video nggak sih? Kita nonton video gitu? Zoom bisa, Pak? Bisa, Pak. Tapi di-download dulu ya videonya ya? Enggak, dari YouTube juga bisa. Oh, dari YouTube juga bisa. Ya. Oh, saya nggak tahu. Tapi ya udah, oke lah nanti kalau kita lanjut di pertemuan berikutnya kita akan bahas ini aja ya, hukum adat ya. Karena hukum adat itu lahir dari kita juga gitu. Oke? Oke, Pak. Karena nanti kan ini kan RPS-nya kan setelah itu kan ada hak GU, hak guna bangunan segala macam itu nanti diperjelas oleh Ibu Siti Widya kan? Iya, Pak. Nah, yaudah nanti kalau gitu kita waris adat aja nanti ya. Pertemuan selanjutnya ya. Oke? Baik, Pak. Oke, terima Pak, kasih. materinya boleh di-share nggak, Pak? Materi yang mana ini? Iya, Pak. Oke, boleh. Buat kita Yaudah, belajar nanti. lagi. Ya sudah kalau begitu ya. Terima kasih teman-teman semua atas pertemuan hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita sama-sama belajar. Ya, pada dasarnya agraria memang hukumnya luas dan kita harus setidaknya mengetahui basic dari agraria tersebut ya. Walaupun dalam prakteknya tidak sama dengan teori ya. Maka kalian-kalianlah yang harus sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi ya itu harus membenarkan apa yang memang sudah hukum tertulis itu atau hukum positif kita ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga selalu sehat ya. Nah, tatimu bikin para di majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, harukum fima ba'd. Hasta la vista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya share ya.